Salam sejahtera, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam siri pembelajaran dari kitab 1 dan 2 Timotius. Siri pembelajaran mengenai kepimpinan. Tema dari rumusan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah pentingnya pasukan atau tim dalam kepimpinan. Ini berdasarkan rumusan dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama dan pasal yang kedua dari video yang sudah disampaikan sebelum ini. Seorang pemimpin itu diukur dari pasukan yang dia ada. Sama seperti Tuhan Yesus pada waktu memulai pelayanannya, Tuhan Yesus membentuk tim kecil, yaitu 12 orang murid. Selain daripada 12 murid pasukan Yesus yang pertama, dia juga mempunyai 70 orang murid. Kemudian ada 120 orang murid, dan selanjutnya suatu kumpulan murid-murid yang agak besar, yaitu 500 orang. Namun dari 12 orang murid yang pertama atau tim atau pasukannya yang pertama itu, ada 3 orang lagi yang lebih dekat kepada Yesus dari 12 orang yang lain itu. Pasukan atau tim pemimpin adalah tim teras yang dia miliki atau orang-orang utama dalam tim kepimpinannya. Pasukan seorang pemimpin itu juga adalah tim strategik yang dia ada. Seorang pemimpin memiliki pasukan, yaitu orang-orang kepercayaan yang diberi posisi. Dan mereka inilah yang kita kenali sebagai pasukan atau tim dari seorang pemimpin. Mengapa seorang pemimpin diukur dari pasukan yang dia ada? Yang pertama, karena image seorang pemimpin itu dilihat oleh orang luar dari pasukan yang dia miliki. Kalau kita melihat seorang pemimpin itu dalam lingkaran atau dalam lingkaran pasukan yang dia ada, kepimpinannya, maka lingkaran yang pertama yang melingkari seorang pemimpin adalah tim yang dia ada. Orang luar itu sukar untuk berhubung secara langsung kepada pemimpin, berkomunikasi atau mengenali secara langsung kepada pemimpin. Maka orang luar akan melihat image seorang pemimpin itu pada lingkaran pasukan yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, impact pelayanan. Mengapa pasukan seorang pemimpin itu penting? Sebab yang pertama, image seorang pemimpin dilihat orang luar dari pasukannya. Yang kedua itu adalah impact pelayanan. Untuk mengerjakan suatu tugas atau suatu pelayanan dalam gereja atau dalam pelayanan apapun yang dikerjakan, itu tidak akan boleh dilakukan oleh seorang saja, atau sesuatu pekerjaan pelayanan tidak akan maksimal dikerjakan oleh atau dilakukan oleh hanya seorang. Maka diperlukan pasukan dalam kepimpinannya. Jadi impact pelayanan itu dengan melihat pasukan yang ada pada pemimpin, maka orang akan dapat melihat atau mengukur impact pelayanan yang boleh terjadi atau yang sedang terjadi dalam pelayanan si pemimpin. Yang ketiga adalah ketokohan si pemimpin tadi. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketokohan pada seorang pemimpin itu maksudnya adalah nilai-nilai luhur atau nilai-nilai murni yang ada pada si pemimpin. Contohnya adalah karakter dia, atau kebijaksanaan dia, kesalehan dia, dan ketekunan seorang pemimpin tersebut. Dan banyak nilai-nilai murni
nilai-nilai luhur, nilai-nilai utama pada diri seorang pemimpin itu sebenarnya diimputasi kepada pasukannya, maka orang luar akan melihat ketokohan seseorang pemimpin pada pasukan yang dia ada, atau warisan karakter yang ada pada si pemimpin yang dia juga imputasi kepada pasukan kepimpinannya. Jadi biasanya persepsi atau penilaian orang luar kepada seorang pemimpin, yang pertama itu nampak pada image si pemimpin tersebut. Yang kedua adalah dari pelayanannya, dan yang ketiga adalah dari karakternya. Jadi bagaimana Anda melihat atau menilai, apakah persepsi Anda, perspektif yang Anda dapat pada waktu Anda berkenalan dengan seseorang pemimpin? Yang pertama, image-nya. Image ini adalah penampilan yang nampak di luar dari seorang pemimpin itu, atau dari body language yang nampak dari penampilan luarnya. Dan selain dari itu, kalau Anda sudah lebih mengenali atau mengikuti pelayanan dari si pemimpin ini, maka penilaian Anda terhadapnya akan dinilai dari pelayanan atau hasil apa yang dia kerjakan. Kemudian kalau Anda lebih banyak waktu, lebih dekat dengan si pemimpin tersebut, maka Anda akan lebih mengetahui atau Anda akan menilai dia berdasarkan karakter yang dia miliki. Jadi pasukan kepada seorang pemimpin itu akan mengukur ataupun memberi dampak kepada image seorang pemimpin tersebut terhadap pelayanannya dan juga ketokohan atau karakter yang ada padanya. Jadi jika Anda seorang pemimpin utama, jika Anda seorang pemimpin utama dalam pelayanan atau dalam gereja atau dalam organisasi pelayanan Kristen, atau Anda adalah pemimpin pertengahan, apakah Anda pemimpin senior atau pemimpin junior, maka penting bagi Anda untuk memiliki tim dalam pelayanan dan mengutamakan tim dalam pelayanan. Jadi kalau kita belajar dari kitab belajar kepimpinan dari kitab 1 Timotius pasal 1 dan pasal 2 ini, maka kita akan menemukan bagaimana Paulus membentuk tim dalam pelayanannya. Dia bukan hanya membentuk, tetapi dia menempatkan membentuk pemimpin pelapis dalam kepimpinan yang dia miliki. Jadi Timotius yang kita baca atau yang kita pelajari dari kitab Timotius ini, dan hubungan Paulus dan Timotius dalam konteks pelayanan adalah usaha atau upaya daripada Paulus membentuk pasukan dalam kepimpinannya atau kepimpinan pelayanannya. Dia dengan sengaja memanggil atau menempatkan Timotius yang masih muda dari usia dan muda dalam pengalamannya, dilipatkan oleh Paulus dalam pasukan pelayanan atau sebagai pasukan dalam kepimpinan yang dia ada. Maka dia menempatkan Timotius sebagai pemimpin atau gembala gereja, pastor di jemaat Efesus. Maka itu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam tugas Anda sebagai seorang pemimpin, apakah gereja atau pemimpin pelayanan atau organisasi Kristen yang lain, Anda harus punya pasukan dalam kepimpinan Anda, atau dengan sengaja membentuk pasukan dan melatih pemimpin-pemimpin pelapis, pemimpin-pemimpin muda. Jadi ini yang kita lihat dari teladan Paulus, yaitu dengan sengaja melibatkan pemimpin muda, yaitu Timotius dalam kepimpinan
atau tim pelayanan yang dia ada. Ada 3 hal atau 4 sebenarnya, jadi 3 yang mungkin sempat saya akan bahas di dalam rumusan pasal 1 dan pasal 2 dari kitab 1 Timotius, yaitu dalam konteks kepimpinan ya. Yang pertama, pemimpin membentuk tim atau pasukan. Jadi setelah Anda membentuk tim, itu yang saya maksudkan tadi, Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama, Paulus pun melakukan hal yang sama, yaitu selain Timotius, Paulus juga ada pasukan-pasukan, ada orang-orang lain yang dilibatkan dalam pasukan pelayanannya. Setelah Anda memiliki tim dalam kepimpinan Anda, maka penting untuk membangun paling tidak 3 aspek ya, 3 aspek dalam tim Anda. Yang pertama yaitu hubungan atau komunikasi ya dengan pasukan Anda, yaitu tim kepimpinan Anda. Apa yang kita lihat dari awal kitab 1 Timotius pasal 1 dan pasal 2 ya, khususnya di pasal 1 ini, maka kita melihat bahwa inilah cara Paulus berhubung dengan pasukan ya, salah seorang dari anggota dalam tim kepimpinannya, yaitu Timotius. Dia berkomunikasi kepadanya, dia berhubung kepadanya, dan berhubung dengan tim ini sangat-sangat penting sekali sebagai seorang pemimpin. Mengapa? Karena dengan membangun hubungan yang baik, hubungan yang benar, hubungan yang rohani, hubungan yang dekat, maka tim Anda, pasukan Anda akan lebih mengenal Anda, mengenal personality Anda, yang lebih penting mengenal apa yang ada dalam pemikiran, mengenal cara kerja Anda, mengenal harapan Anda yang Anda mau pemimpin Anda terlibat bersama. Jadi hubungan ini penting, dan hubungan ini juga melibatkan komunikasi. Komunikasi kita dengan tim kita harus ingat bahwa ada bentuk komunikasi yang secara perkataan atau bertulis, atau dalam konteks komunikasi message kita disampaikan kepada tim kita. Tetapi ingat bahwa komunikasi yang lebih besar, yang lebih kuat itu penerimaan ya, pesan yang kita sampaikan adalah komunikasi daripada bahasa tubuh kita, body language yang kita gunakan, dari air muka kita, ekspresi wajah kita, dari bagaimana sikap kita menyampaikan informasi atau berkomunikasi, berhubung dengan tim kita. Kita lihat di dalam komunikasi Paulus dengan Timotius, ya, dia dengan jelas bagaimana menghargai Timotius itu di dalam pasukannya. Dia bercerita tentang kasih karunia Tuhan, tentang panggilan Tuhan, baik terhadap dia sebagai pemimpin dan juga panggilan Tuhan dalam hidup Timotius. Dan kalau kita lanjutkan nanti di dalam pasal yang dalam surat 2 Timotius, maka komunikasi mereka semakin dalam, semakin kuat. Dan inilah cara Paulus berhubung kepada tim yang ada padanya. Jadi bersyukurlah jika Anda mempunyai pasukan dalam kepimpinan Anda, di mana hubungan, berkomunikasi, berhubung itu menjadi sesuatu yang baik, yang terbuka dalam kepimpinan Anda. Dan yang kedua, dalam hal pemimpin membentuk tim ini, setelah ada tim, yang pertama tadi adalah berhubung. Yang kedua adalah hasil ya. Hasil ini maksudnya dalam tim kita sebagai seorang pemimpin, Anda mengarahkan atau membantu tim Anda untuk menghasilkan pelayanan yang
diharapkan, ya. Pelayanan yang harus tercapai, ya, sesuai dengan kepercayaan panggilan pelayanan. Itulah sebabnya Paulus sebagai pemimpin, dia mempercayakan tugas kepada Timotius dengan jelas, menggembalakan atau memimpin sebuah jemaat atau satu jemaat yaitu di Efesus. Kemudian kalau kita mengikuti lagi apa yang Paulus tulis di dalam pasal yang kedua, dia bukan hanya mempercayakan tugas kepada Timotius, tetapi dia menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Timotius untuk mengikuti apakah tugas-tugas atau tugasan yang diberi. Itu kan sudah saya bahaskan di dalam video yang sebelum ini. Jadi karena dengan cara demikianlah pasukan Anda atau tim dalam kepemimpinan Anda akan mengetahui tugas mereka, mengerjakan tugas dengan baik, maka hasil pelayanan pun akan nyata. Jadi hal yang kedua itu adalah hasil, ya, hasil yang harus dicapai, hasil pelayanan yang harus dilakukan, ya, yang dapat buah-buah pelayanan yang harus muncul dari pelayanan tim pasukan kepimpinan Anda. Jadi dalam contoh Paulus dan Timotius, Paulus dengan sengaja, dengan jelas memberitahu kepada Timotius tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Inilah hasil-hasil pelayanan yang harus dia perolehi atau tim dia perolehi, dan dia percayakan tugas dengan jelas kepada Timotius mengembalakan gereja. Apakah tugas seorang gembala? Nanti itu juga akan kita bahaskan di dalam bab-bab yang berikutnya dalam kitab 1 Timotius ini. Dan seorang pemimpin yang membentuk tim kepimpinan yang dia ada, yang pertama dia jaga komunikasi, dia bangun komunikasi atau hubungan yang baik dengan mereka. Yang kedua, dia harus memimpin mereka, harus menolong mereka mengerti apakah tugas, apa yang harus dihasilkan dalam pelayanan. Yang ketiga itu adalah harus menambah nilai, ya, kepada pasukan dalam timnya. Menambah nilai dalam tim yang dia bentuk adalah, kadang-kadang orang gunakan perkataan empower, ya, pemimpin yang ada di dalam diri Anda. Untuk empower seseorang, ya, itu memerlukan pengetahuan, memerlukan kemahiran dari seorang pemimpin. Ya, saudara boleh belajar dan kita boleh mengamati pada diri si Timotius, masih muda, kurang pengalaman, ada banyak kelemahan, tetapi pemimpin Timotius, dia bijak untuk empower Timotius dengan baik. Dan bagaimana dia menambah nilai dalam diri si Timotius ini. Jadi pasukan Anda, pasukan dalam tim Anda itu, Anda dengan sengaja telah bentuk, Anda dengan sengaja memilih mereka, ya, supaya mereka ini akan muncul menjadi pemimpin-pemimpin yang melengkapi Anda. Bahkan akan muncul pemimpin-pemimpin masa depan yang akan lebih hebat, yang lebih berdampak dari apa yang pernah Anda lakukan, ya, dalam diri Anda. Yang kedua, yaitu bertumbuh bersama pemimpin. Setelah membentuk pemimpin, Anda perlu bertumbuh sebagai pemimpin. Anda perlu bertumbuh bersama tim kepimpinan Anda, maksud saya, ya. Bertumbuh ini karena kepimpinan itu atau pelayanan atau gereja adalah kita terlibat dalam pelayanan rohani, maka pertumbuhan kita juga harus pertumbuhan secara rohani, ya. Yang pertama, seorang ketua atau seorang pemimpin dalam pasukan kepimpinannya,
dia harus bertumbuh bersama dalam hal iman, ya. Seorang pemimpin harus semakin bertumbuh rohaninya, bertumbuh imannya. Yang kedua, harus juga bertumbuh dalam integriti. Yang ketiga, yaitu fokus kepada Kristus, fokus kepada ajaran Kristus, ya. Inilah yang Paulus lakukan, ya. Setelah dia ada pasukannya, Timotius salah satu daripada anggota atau ahli di dalam pasukannya, kepimpinannya, maka dia pun bertumbuh bersama dengan pasukannya ini. Perhatikan tulisan-tulisan Paulus kepada Timotius ini, ya, dan daripada perkataan-perkataan yang digunakan, dari ajaran yang sampaikan, sudah menggambarkan bahwa Paulus sebagai pemimpin adalah seorang yang bertumbuh secara rohani, yang tetap mengekalkan momentum pertumbuhan rohaninya. Dia punya niatnya untuk memahami, ya, memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya, memahami apa yang Tuhan kehendaki, mengalami dalam persekutuan pengenalannya akan Tuhan, ya. Jadi dari surat-surat dan tulisan-tulisan Paulus, maka kita mengerti bahwa dia seorang pemimpin yang terus bertumbuh dalam imannya. Maka tim, sebagai ahli tim dalam suatu kepimpinan seperti Timotius, pasti Timotius pun akan terdorong, akan bertambah semangat melayani dengan ketuanya, bekerja sama dengan ketuanya, karena ketuanya juga, kepemimpinnya juga adalah seorang yang mendalami firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan, yang melihat Yesus sebagai Tuhan, yang melihat Yesus sebagai penguasa, sebagai ketua, ya, dalam konteks bekerja sebagai majikan utamanya, dan mengerti apa yang harus dikerjakan. Ya, ini yang pastinya dilihat oleh Timotius dalam diri ketuanya itu adalah Paulus. Jadi bertumbuh, ya, bertumbuh bersama tim. Jadi walaupun kadang-kadang sebagai ketua, sebagai pemimpin pelayanan, mungkin Anda lebih berpengalaman, mungkin Anda lebih berpengetahuan, mungkin Anda punya kemahiran lebih, ya, lebih daripada ahli ataupun lebih daripada anggota dalam pasukan kepimpinan Anda. Tetapi dalam konteks pasukan, ya, pelayanan, Anda harus bertumbuh bersama pasukan kepimpinan Anda. Baik, yang ketiga itu adalah pemimpin harus bergerak bersama pasukannya. Bergerak bersama dengan pasukannya atau dalam tim kepimpinannya, maksudnya adalah Anda sebagai pemimpin harus dapat menggerakkan tim Anda dan juga bergerak bersama sehingga momentum pelayanan, momentum kepimpinan Anda tetap terjaga dengan baik. Maka itu sebabnya seorang pemimpin, yang pertama dia harus membentuk pasukan dalam kepimpinannya, yang kedua dia harus bertumbuh bersama pasukan kepimpinannya, yang ketiga dia harus bergerak bersama dengan kepimpinan yang tim kepimpinan yang dia ada. Baik saudara, ciri khas dan kekuatan pada seorang pemimpin yang adalah terletak pada visi yang dia miliki. Dan bagaimana seorang pemimpin, dia menyalurkan, dia komunikasikan visi itu dengan baik kepada pasukan kepimpinan yang dia ada. Jadi inilah yang Paulus lakukan. Saudara harus ingat bahwa pada waktu Paulus, pada zaman di mana Paulus dan pasukannya melayani, mereka sangat terbatas di dalam banyak hal. Tidak seperti pada zaman kita sekarang. Dan cebarannya juga, baik dalam konteks komunikasi, dalam konteks transportasi, konteks dalam hal budaya-budaya tempat pelayanan yang mereka hadapi, yaitu bukan
semudah, secanggih yang ada pada hari ini. Dan pasti cebarannya cukup berat untuk mereka hadapi. Tetapi bagaimana Paulus menghadapi pelayanan yang berat dan jangkauan pelayanannya yang sangat meluas yang kita juga lihat di dalam sejarah kisah para rasul dan juga sejarah catatan dari apa yang Paulus saksikan dalam dalam surat-surat kirimannya, ya. Dan ini kejayaannya itu adalah Paulus dapat membentuk tim, dia dapat membangun bersama dan dia dapat menggerakkan pasukan pelayanan yang dia ada. Dan ini yang saya katakan, ya, bahwa langkah awal untuk memotivasi tim Anda bergerak atau yang tetap menjaga momentum tim pasukan Anda bergerak bersama, yaitu pada visi, yaitu visi yang ada pada seorang pemimpin, ya. Baik, tentang hal visi ini, visi haruslah jelas, ya. Visi itu haruslah disalurkan dengan tepat. Dan pasukan Anda harus merasakan atau berpendapat mereka adalah bahagian, mereka juga adalah bahagian terlibat bersama, ya, dalam visi Anda. Karena tanpa visi yang jelas dari seorang pemimpin dalam pasukannya, maka pasukannya ini agak lambat bergerak, atau nanti yang kita takut masing-masing mereka bergerak ke arah yang tidak sama, ya. Jadi visi, bila seorang pemimpin memiliki visi, sebenarnya itu menjawab pertanyaan mengapa. Karena dalam gereja atau dalam pelayanan, dalam kita menggerakkan apapun program pelayanan di gereja, pertanyaan yang paling mendalam itu adalah mengapa. Jadi kalau seorang pemimpin dapat memberitahu visi, menyalurkan visi, memiliki visi yang jelas, maka orang yang dalam pasukan pelayanannya, jemaat yang dia layani, atau kumpulan orang-orang yang berjalan bersamanya akan dapat mengetahui dengan jelas tentang jawaban kepada mengapa. Dan ini juga dalam istilah lain itu seringkali dinamakan sebagai panggilan. Dalam konteks pelayanan dan gereja, bila seseorang berkata dia mendapat panggilan dari Tuhan, itulah yang dimaksudkan visi. Visi itu adalah apa yang kita dapat dari Tuhan. Apa yang kemudian terjadi dari keadaan kita hari ini. Yang kedua adalah seorang pemimpin harus memiliki pengurusan atau manajemen. Manajemen ini akan menjawab pertanyaan bagaimana. Dan bahagian pengurusan ini, manajemen ini, atau yang saya katakan menjawab pertanyaan bagaimana, disinilah perlunya pasukan bagi seorang pemimpin. Karena kalau tidak ada pasukan dalam pelayanan kita, dalam kepimpinan, maka sesuatu yang kita mau kerjakan tidak terlaksana dengan baik dan maksimal. Dan yang ketiga, seorang pemimpin dalam gereja, pemimpin pelayanan atau pemimpin organisasi, itu harus mempunyai productivity atau buah yang harus
dihasilkan. Dan dalam konteks pelayanan di gereja atau konteks kita sebagai orang Kristen, inilah yang kita namakan sebagai program gereja. Program atau activity pelayanan yang dikerjakan. Dan bahagian yang ketiga ini saya namakan dia sebagai yang menjawab pertanyaan apa. Jadi kalau saya boleh gambarkan dia dalam lingkaran, 3 lingkaran, maka lingkaran yang di luar, di permukaan yang paling luar, ya, itu adalah pertanyaan apa. Karena yang orang selalu lihat yaitu bahagian pertanyaan apa nih? Yaitu program atau kegiatan-kegiatan pelayanan atau kegiatan gereja. Seorang pemimpin jika dia hanya bercakap mengenai program gereja, bercakap mengenai aktiviti pelayanan, dia hanya mempromosikan, dia hanya menjelaskan tentang hal-hal aktiviti gereja. Sebenarnya ini hanyalah dia hanya mengungkapkan sesuatu yang di lapisan luar. Namun kalau kita mau lebih dalam lagi, maka muncul pertanyaan yang berikutnya, bagaimana? Memang program itu penting, tetapi bagaimana program pelayanan itu dilaksanakan supaya mencapai tujuan, itu soalan yang jauh lebih penting. Dan bagaimana ini adalah yaitu cara mengerjanya. Dan disinilah penting pasukan dalam kepimpinan Anda untuk manage pelayanan Anda. Saya ambil contoh Paulus dan Timotius, ya. Timotius sudah ditempatkan di satu gereja, di satu pelayanan, ya. Dan apa pelayanannya? Ya, pastor atau gembala sidang. Di mana? Di Efesus. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah bagaimana dia mengembalakan jemaat di Efesus tersebut. Maka Paulus memberikan surat 1 Timotius dan 2 Timotius untuk membantu Timotius ini mengetahui apakah dan bagaimanakah mengerjakan tugas pelayanan. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lebih dalam, yaitu mengapa. Jadi kita ambil contoh kembali kepada kitab 1 Timotius ini. Jadi apakah tugas Timotius? Menggembalakan gereja. Di mana? Di Efesus. Pertanyaan lebih dalam, bagaimana dia menggembalakan gereja, melakukan pelayanan itu? Jika dia tahu bagaimana, maka dia tahu apa yang dia kerjakan, maka akan ada hasil dari tugas yang dipercayakan. Tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam sebenarnya lagi, yaitu pertanyaan mengapa. Mengapa dia harus mengembalakan gereja Efesus? Mengapa dia harus mengerjakan pekerjaan yang tugas-tugas yang disampaikan kepadanya? Mengapa? Dan mengapa ini juga yang Paulus lebih awal sampaikan kepada Timotius, yang saya namakan dia itu sebagai visi. Maka kalau kita membaca kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 1, sudah nyata visi yang Paulus sampaikan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sudah dengan jelas menggambarkan visi. Jadi sebagai ketua atau pemimpin pelayanan, Anda harus dapat menjelaskan, menyalurkan, komunikasikan, libatkan pasukan pelayanan Anda dengan visi yang ada pada pelayanan gereja yang Tuhan percayakan kepada Anda sebagai pemimpin. Karena visi tersebutlah yang akan menggerakkan
tim Anda bekerja. Yang memotivasi mereka. Yang membuat momentum pelayanan, momentum gereja, ya, kepimpinan Anda di gereja semakin baik atau terjaga baik. Jadi 3 hal yang saya maksudkan dalam pentingnya membangun atau pentingnya pasukan atau tim kepimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus membentuk pasukannya. Yang kedua, seorang pemimpin bertumbuh bersama dengan pasukan kepimpinannya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus menggerakkan, ya, tim pelayanannya. Yang ketiga, yang keempat, pemimpin harus memimpin timnya. Seorang pemimpin harus memimpin timnya akan dibahaskan di dalam pasal yang ketiga dalam video yang akan datang atau yang berikutnya ini. Jadi karena hari ini membahaskan tentang rumusan bab 1 dan bab 2 atau pasal 1 dan pasal 2, dalam konteks kepimpinan saya mengambil tema pentingnya pasukan atau tim dalam kepimpinan. Maka 3 dari poin-poin yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi semoga memberkati bagi Anda, melengkapi Anda, dan kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang percaya, ya, yang apalagi Anda sebagai ketua atau pemimpin pelayanan, kita sedang berada di dalam satu masa yang mengalami krisis dan sedang berhadapan dengan musim krisis yang besar dan yang juga mungkin tidak terbayangkan, terkendalikan oleh Anda. Tetapi Anda sebagai pemimpin akan mampu menghadapi tantangan apapun di hadapan jika Anda mempunyai pasukan dalam kepimpinan Anda yang baik, yang kuat, yang bergerak bersama untuk tujuan panggilan Tuhan bagi gerejanya. Tuhan memberkati. Amin.